jujur di kader kami pun ada yang kelompoknya ini adalah kelompok hitam, kelompok pengguna narkoba. Kok dari versi teman-teman yang sudah pernah menjajal itu, yang pertama itu karena mereka merasa tertantang dan wah pengaruhnya luar biasa buat narkoba itu. Yang di telepon itu aja, telepon ceweknya tuh gak berani kok Mbak nganggo narkoba. Halo, selamat siang sahabat podcast Jateng, podcast bersinar, podcastnya BNN Provinsi Jawa Tengah. Kali ini Lina tidak sendiri nih, Lina ditemani sama sahabat Lina yaitu Mas Jupris. Halo. Nah, kali ini tema kita benar-benar bagus nih Mas, mengundang semua masyarakat Jawa Tengah nih. Ya. Tentunya kita nggak sendiri, kita ada satu narasumber dari mana Mas? Karang Taruna. Kalau nggak salah ya. Karang Taruna, Kota Semarang. Ingin lebih lagi kita kenalan sama Boleh. dia. Langsung aja karena mempersingkat waktu kita nih Mas, waktu kita nggak banyak nih. Langsung kita kenalkan aja dengan Bapak siapa ini? Mas aja Mbak. Oh, Mas, biar kelihatan lebih muda. Oh Bapak saya sudah terlalu tua. Iya. Iya. Boleh dikenalkan? Ya, nama saya Iki Diananta Wijaya Putra. Panggilannya Nanta, saya sebagai Ketua Karang Taruna Kota Semarang. Periode 2020-2025. Jadi saat ini menginjak periode yang kedua. Jadi masa jabatannya 5 tahun, 5 tahun. seperti wali kota. Iya. Tapi Seperti gajinya anggota nggak ada juga. kayak wali kota. Tapi pahalanya banyak. Oh iya, investasi surga katanya. Juga, ya. Nggih. Tapi Mas Nanta ya, Mas Nanta. Ananta, ya. Mas Ananta, saya dengar-dengar Mas Ananta itu banyak sekali ikut di organisasi selain Karang Taruna. Boleh dong cerita sedikit pengalaman sama kita ya? Iya, berbagi cerita lah ya. Organisasi apa saja sih yang sekiranya pernah Mas Ananta diikuti Mas Ananta. Iya, kebetulan saat ini masih diberi amanah menjadi Ketua Karang Taruna Kota Semarang sama teman-teman untuk bisa memimpin atau menjadi nakoda sampai 2025. Ya mau nggak mau harus saya jalankan amanah ini untuk bisa mengkonsolidasikan kekuatan generasi muda yang ada di Kota Semarang. Karena saat ini memang masih butuh untuk bisa ditingkatkan lagi, kemudian dipupuk lagi semangat kebersamaan dan kesatuan anak muda di Kota Semarang. Kita ada di 16 kecamatan dan 177 kelurahan yang Karang Taruna ya. Lebih banyak pada kegiatan sosial, berkegiatan sosial. Jadi pada saat ini teman-teman Karang Taruna ini di masa pandemi ini lagi fokus untuk membantu pemerintah Kota Semarang menangani pandemi COVID-19 dengan menjadi relawan dalam wadah gercep Gerakan Remaja Cegah dan Pantau COVID-19, menjadi petugas di sentra-sentra vaksinasi di Kota Semarang. Jadi tensi suhu, kemudian masukin data, kemudian menjadi vaksinator dan lain sebagainya. Jadi semua teman-teman bergerak untuk membantu pemerintah Kota Semarang. Karena kita berkeyakinan bahwa pandemi COVID-19 ini akan selesai kalau kita saling bergotong royong bersama segala elemen termasuk anak mudanya. Kemudian kalau di organisasi lain, di profesi saya sebagai wira swasta, saya tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jawa Tengah di Ketua OKK atau Ketua 1 bidang OKK organisasi, kaderisasi dan keanggotaan yang masa periode sampai 2021. Kemudian di organisasi lainnya, dulu saya orang gerakan di kuliah, sekarang menjadi Ketua Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kota Semarang. Nah, itu. Pengalamannya ya Mas ya. Ya nggak tahu ya Mbak, diajak sana sini ya udah tambah saudara gitu. Banyak organisasi, banyak saudara. Mudah-mudahan banyak rezeki juga. Amin. Iya, tapi biasanya mengikuti cuma. Iya. Kita banyak bergerak, ya banyak saudara itu rezeki Iya. mengikuti. Nggih. Tapi sejauh ini Mas, dari keterlibatan atau keaktifan Mas Ananta dari organisasi yang ada, kayak tadi sampaikan Karang Taruna sekarang lagi membantu pemerintah sosial. Bagaimana sih cara mendorong atau menggerakkan anggotanya untuk ya kita satu tujuan, satu pemikiran bahwasanya ayo kita bantu pemerintah untuk kalau dalam ini persoalan COVID ya saya, bagaimana caranya kita bantu pemerintah agar ini bisa segera tertangani gitu Mas. Bagaimana menggerakkan teman-teman nih anggota-anggota itu bagaimana sih caranya, dan juga liku-likunya Mas, boleh ceritakan sama Iya. kita. Kalau menyadarkan generasi muda saat ini itu tidak mudah ya Mas ya. Harus dengan proses. Jadi teman-teman yang aktif di Karang Taruna dulu juga
pada awal 2015 itu Karang Taruna belum begitu masif seperti sekarang, belum begitu ramai dan aktif seperti sekarang. Jadi mereka butuh sebuah proses untuk bisa menunjukkan bahwa mereka wadah yang tepat untuk generasi muda di Kota Semarang itu apa, yang bisa mewadahi potensi-potensi mereka, hobi mereka gitu. Nah, kemudian saya tunjukkan bahwa di Karang Taruna ini adalah wadah yang tepat buat teman-teman generasi muda. Namanya aja Karang Taruna. Karang itu pekarangan, Taruna itu adalah generasi muda. Jadi Karang Taruna adalah rumahnya pemuda. Maka mereka lambat laun, sedikit demi sedikit paham bahwa potensi mereka, hobi mereka bisa tersalurkan di wadah Karang Taruna. Karena kita ada kegiatan namanya itu ada kegiatan sosial, kemudian ada kegiatan edukasinya, kemudian ada rekreasinya. Namanya itu kalau disingkat itu ROKE, rekreasi, olahraga, kesenian dan edukasi. Itu semua ada di Karang Taruna. Ditambah nanti dengan kegiatan yang bernuansa kebangsaan atau nasionalisme. Kemudian ya mereka tersadar, akhirnya saat ini saya gampang Mas, karena sudah terbentuk karakter mereka, sense of belongnya terhadap organisasi sudah besar. Saya tinggal pakai remote aja, ini ada tugas ini, seret, langsung kumpul semua. Jadi saat ini lebih mudah untuk mengkoordinir teman-teman karena sudah terbentuk kesepahaman, kemudian kesadaran teman-teman bahwa di pundak mereka tuh masih ada tugas berat untuk bisa membantu lingkungan, membantu pemerintah, terutama pada kasus saat ini adalah pandemi COVID-19. Nah, teman-teman sekarang semua bergerak dari tingkat kecamatan sampai tingkat kelurahan sampai tingkat basis. Seperti itu. Tapi ya pasti dengan pemberian materi terkait dengan bahaya COVID-19, kemudian bagaimana mereka harus mengamankan diri sendiri agar tidak tertular, dan bagaimana mereka mengajak teman-teman generasi muda untuk mau vaksin. Ya, karena kan anak muda nih merasa imunnya kuat, kemudian mereka abe terhadap protokol kesehatan, nggak pakai masker dan lain. Tapi kalau sekarang kita nggak pakai masker bukan karena kita abe, tapi karena kita sudah vaksin ya, sudah melalui tes lain sebagainya. Jadi teman-teman, nah itu sekarang sudah lebih muda, lebih paham, lebih sadar untuk bisa bergerak dan peduli terhadap lingkungannya, terutama lingkungan mereka di mana mereka tinggal. Kalau kota tinggal menggerakkan saja, gitu. Ini bicara vaksin ya Mas ya, COVID ya. Kalau bicara tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat Karang Taruna sendiri gimana Mas untuk penyampaiannya, Mas? Ya beberapa kali sebelum pandemi, Mbak, itu kita ada pertemuan rutin Karang Taruna se-Kota Semarang. Jadi kita agendakan setiap bulan sekali kita kumpul seluruh Karang Taruna di Kota Semarang dengan tempat yang berpindah-pindah. Di sana kadang kita berikan materi tentang bahaya narkoba, kemudian di sana kadang kita berikan bahaya entrepreneur. Jadi kita terus berikan pemahaman bagaimana bahaya narkoba ini dan kedepannya akan merusak generasi muda ya, generasi bangsa kita. Itu nggak hanya pemuda aja yang datang gitu Mas, kalau misalnya diadakan kayak sosialisasi? Kalau sosialisasi, kalau internal ya teman-teman kader Karang Taruna semua. Karena memang jujur di kader kami pun ada yang kelompoknya ini adalah kelompok hitam, kelompok pengguna narkoba. Mau nggak mau dia harus lepasnya susah gitu. Jadi kalau dia pulang ke rumah pasti diajak sama gerombolannya ini. Terus saya punya ide gimana caranya biar terlepas dari jejaring ini. Maka Karang Taruna mengadakan banyak kegiatan, akhirnya dia jarang di rumah. Sedikit demi sedikit ya bisa lepas lah dari cengkeraman narkoba itu. Ada. Beliau banyak yang cerita sama saya, kebetulan dia cerita, kemudian ya saya kasih nasihat. Salah satu kader Karang Taruna akhirnya ya sekarang sudah demi sedikit meninggalkan narkotika. Iya. Memang susah sih Mas, jejaringnya tuh susah gitu. Cari ini kalau nggak kumpul sama teman-teman Karang Taruna ditarik lagi, kumat lagi gitu. Jadi harus. Soalnya kalau kita lihat intensitasnya ya, mereka ketemu sama gerombolannya atau komunitasnya atau teman-temannya dekatnya tadi dengan intensitas kita berorganisasi. Itu kadang kan intensitasnya banyak kan mereka ketemu nih. Kita organisasi kalau tidak terlalu sibuk, tidak banyak kegiatan kan jarang ketemu. Itu kan sulitnya mungkin di situ ya. Iya betul, maka saya siasati seperti itu. Kalau dia nggak ada apa-apa di rumah saja pasti dicari sama gengnya kan begitu. Jadi harus memutus itu ya bagaimana caranya, harus diajak kegiatan, diajak kemana lah, jangan di rumah gitu.
Dan saya juga berpesan pada teman-teman kader Karang Taruna bahwa di pandemi COVID-19 ini, walaupun semua kalangan, pemerintah, stakeholder itu sibuk dan fokus dalam menangani pandemi COVID-19 ini, jangan sampai meninggalkan namanya ancaman bahaya narkoba. Karena jejaring narkoba ini saya baca memanfaatkan momentum ini untuk bisa mengembangkan sayapnya, mempengaruhi masyarakat yang lagi stres, mungkin karena pandemi, kemudian diiming-imingi biar tidak mikir, dikasihlah narkotika, hilanglah susahnya, katanya begitu. Nah, ini kan harus diwaspadai kita bersama, termasuk teman-teman generasi muda, jangan sampai terpancing, jangan sampai tergiur dengan iming-iming orang-orang nggak bertanggung jawab terhadap bahaya narkotika. Gitu. Dan itu kejadian, Mas, ya kan, kita lihat di masa pandemi ini beberapa kali kasus kejadian bahwasanya mereka menyalahgunakan narkotika itu karena stres. Kemana-mana nggak bisa kerja untuk jenuh ya, kemarin ada di pemberitaan kan seperti itu gitu kan. Dan juga kalau kita lihat lagi Mas di Jawa Tengah, kalau data yang ada di BNN kan kurang lebihnya sekitar 1,3% orang Jawa Tengah atau setara dengan 195.000 itu adalah penyalahgunaan narkotika. Banyak ya? Atau dia sudah pernah menggunakan narkotika kan. Oke. Nah, dari itu semua kemarin juga informasi dari teman-teman di Intel di BNN Jawa Tengah gitu. Kalau di mapping lagi di wilayah Jawa Tengah, kota Semarang itu masuk 3 besar, nggak salah ya. Nah, selain kota-kota samping, Semarang itu masuk 3 besar. Dan kalau dilihat di survei itu adalah usia produktif. Kalau kita lihat usia produktif itu kan ya termasuk kita juga gitu kan, kalangan muda. Saya ngaku-ngaku muda nggak apa-apa gitu. Masih muda loh Mas. Jadi kalau menurut Asananta sendiri, kalau kita lihat usia produktif masih muda, jangkauannya masih jauh, terus latar belakang pendidikan istimewa pastinya ada gitu kan, apalagi di Kota Semarang. Kalau dari pengalaman Mas Ananta selama ada di lapangan mengurus organisasi, dan kebetulan ada pengalaman bahwasanya anggotanya ada yang mereka juga sempat menyalahgunakan itu sebabnya apa sih Mas? Kalau dikatakan anak muda sih, kan mereka berpendidikan, mereka pengetahuannya kalau anak muda sekarang kan juga luas gitu kan. Itu sebabnya apa sih? Kalau ditanya kan insya Allah ini ya, pastinya mereka tanya sebenarnya narkoba itu merugikan atau menguntungkan. Pasti jawabnya merugikan gitu kan. Kok tetap menyalahgunakan? Iya. Kalau dari pengalaman sana tadi. Oh iya kan. Dengan teman segerombolan itu. Iya. Kok dari versi teman-teman yang sudah pernah menjajal itu, yang pertama tuh karena mereka merasa tertantang, ditantang sama teman-temannya, ayo mosok nggak berani, ayo jagoan ya kudu wani jajal kan. Akhirnya mau nggak mau mereka kecanduan. Kemudian ya karena lingkungan juga, karena lingkungan mereka yang kanan kirinya mungkin ya pengguna narkotika, kemudian memang daerah hitam. Akhirnya mau nggak mau mereka juga terseret. Nah ini yang banyak kan seperti itu, dipengaruhi, kalau nggak dijauhi sama lingkungannya, malahan kalau ikut ya sudah akan terperosok kan gitu. Ini kan menjadi tugas kita semua untuk bisa menyadarkan teman-teman ini. Kebanyakan sih seperti itu Mas, Mbak, yang terjadi di generasi muda yang merasa anak muda terus harus ditantang, ayo toh minimal awalnya dirokok, ayo toh ngerokok gitu. Mosok lanang ra ngerokok gitu. Lanang po wedok gitu. Ada gak sih dari situ terus lainnya merembet lagi gitu. Kegiatan-kegiatan lainnya itu ada gak sih biar mereka itu nggak terjerumus, maksudnya nggak ikut-ikutan pakai narkoba dari Karang Taruna sendiri? Ya banyak sekali sih Mbak, kita ada olahraga, yang suka kesenian kita wadain untuk bisa mengembangkan keseniannya, melampirkan keseniannya. Kemudian ada wira swasta entrepreneur juga. Kita di Karang Taruna ada wadahnya yang berwira swasta itu dalam wadah Katapreneur, Karang Taruna Entrepreneur. Kemudian yang suka broadcast begini namanya Kata Media, Karang Taruna Media. Ya kemarin Mas Dela juga sempat dipanggil ya, walaupun baru ya mungkin baru amatir lah ya. Teman-teman mencoba untuk bisa mengembangkan bakatnya. Kemudian banyak sekali kegiatan di Karang, ada rekreasi juga, ada edukasi pelatihan gitu. Jadi banyak sekali yang bisa
teman-teman muda itu manfaatkan untuk bisa mengembangkan bakatnya atau potensinya, menggali ilmu. Jadi kalau Karang Taruna bisa diibaratkan sebagai laboratorium mencetak generasi muda kita ini menjadi generasi muda yang baik, menjadi pemimpin, gitu kan. The young today is the leader tomorrow. Nah, gitu. Ya itu. Tapi Mas, ini programnya luar biasa ternyata. Dan anak muda itu pantang tidak berbuat apa-apa. Ya. Gitu. Banyak kan program yang sangat positif tersebut, Mas. Saya mau tanya, dari 177 kelurahan di Kota Semarang, apakah program itu memang teman-teman Karang Taruna itu per kelurahan, atau program itu dibagi kecamatan atau kota gitu, Mas? Maksudnya adalah tiap-tiap Karang Taruna kelurahan itu punya program sendiri, unggulan sendiri, atau gimana sih, Mas, prosesnya? Ya, kalau di Karang Taruna Kota itu jelas kita punya program jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kita membuat program jangka pendek ya selama setahun ini, program-program yang mungkin menarik buat generasi muda kita dengan anggaran dari pemerintah Kota Semarang. Kemudian pesertanya bisa teman-teman kader Karang Taruna kecamatan dan kelurahan. Kalau di kecamatan mereka juga mengkonsep acara sendiri. Jadi mengadakan kegiatan sendiri, mengkonsep acara sendiri, mungkin bisa menduplikat dari kegiatan kota dijalankan di kecamatan, itu bisa. Begitu juga dengan kelurahan. Karena sejak tahun 2020 bahwa Karang Taruna ini mendapat apresiasi dari Pak Wali Kota Semarang, yaitu membina Karang Taruna Kota Semarang dengan memberikan anggaran buat teman-teman Karang Taruna di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Karena melihat bahwa Karang Taruna ini ternyata semakin eksis dan potensinya luar biasa kalau misalnya dibina kemudian dikembangkan. Nah, mereka bisa bergerak sendiri dengan anggaran yang sudah dianggarkan oleh pemerintah Kota Semarang. Nah, jadi pemerintah kota yang Karang Taruna Kota ini ada kegiatan yang global yang besar dengan mengundang teman-teman kecamatan dan kelurahan. Kecamatan pun begitu, nanti bikin acara sendiri dengan mengundang teman-teman kelurahan. Itu kegiatan rutin, Mas, tiap bulan atau? Kegiatan kalau sebelum pandemi rutin. Rutin. Jadi kita dapat undangan tuh pindah-pindah capek, Mbak. Itu tugasnya Kak Wali Kota tapi kok aktif semua tuh capek, Mbak. Wah, keliling. Di BNN juga capek, satu provinsi, Mas. Ya. Dan setiap wilayah satu dengan wilayah lain memiliki karakter yang berbeda. Iya. Ya, gitu. Kayak kan kita ada lomba Karang Taruna prestasi juga tingkat kota. Jadi mereka punya keunggulan masing-masing. Kalau di kemarin yang juara 1 tuh Karang Taruna Bendan Dhuwur itu memiliki potensi, mereka bisa mengolah sampah menjadi barang yang berharga, kemudian mengolah barang-barang sisa bisa menjadi pupuk tanaman dan lain sebagainya. Itu yang juara. Kemudian kalau yang Sendangguwo itu bahkan sampai dulu lomba Karang Taruna prestasi tingkat Jawa Tengah kita juara 1 Kota Semarang, sampai tingkat nasional itu punya bisa membuat miniatur tugu muda, kemudian dari sampah plastik juga dikelola menjadi lampu lampion, kemudian punya peternakan kambing juga. Masih jalan, usaha bersama sampai saat ini ada yang masih berjalan. Nah, kita setiap tahun ngadain lomba itu, jadi mengetahui bakat teman-teman di setiap wilayah. Ini program Karang Taruna itu khusus untuk anggota Karang Taruna atau umum? Iya, jadi kadang kan ada teman-teman nih remaja, para pemuda yang dia tidak pernah ikut kegiatan Karang Taruna. Terus juga yang saya Mas dari pengalaman yang ada itu kadang para penyalahguna narkoba ini, mereka kan tadi ikut genge, mereka mau lepas ikut kegiatan yang positif nih, ada kegiatan Karang Taruna misalnya, tapi mereka malu, Mas, gitu kan. Mereka malu, jangan-jangan saya nggak diterima di sana. Gimana, Mas, untuk mengatasi ini, Mas? Sebenarnya kita kegiatan itu ada yang sasarannya adalah sasaran ke kader internal kita, ada sasaran untuk umum. Ya, jadi kita kayak mengadakan kegiatan festival band, lomba band, itu juga kita merangkul yang generasi muda yang belum masuk kader Karang Taruna umum. Jadi kemudian ada festival kayak pramugari, Pragawati, fashion show itu juga umum juga. Itu sering pernah kita laksanakan. Jadi tidak hanya sebatas kita bergerak di internal, tapi kita juga bisa menjaring generasi muda yang secara umum di Kota Semarang. Jadi generasi muda kan ada dua, Mas, tipenya, Mas. Ada yang secara sadar dengan sendirinya dia aktif di organisasi,
ada yang memang dia malu-malu harus Iya, diajak. gitu loh, Mas. Nah, yang malu-malu ini harus dirangkul. Makanya saya bilang sama teman-teman yang Karang Taruna itu, ayo kaderisasi jalankan. Iya. Setidaknya satu orang bisa merangkul 2 temannya remaja yang ada di lingkungannya untuk gabung Karang Taruna gitu. Ayo diajak, ngomong aja, Karang Taruna semuanya ada. Mau olahraga ada, kesenian ada, ya kan? Mau karaoke juga ada kan Ya, gitu. karaoke. Jadi semua ada di sini. Nggak ada salahnya kan, tapi kan ya. Nggak ada, Kalau yang kita jelas Karang usianya Taruna. 13 tahun, Ya. maksimal 45 tahun. Oke. Jadi yang Ya, nikah masih itu bisa ya? masih bisa, Mas. Saya belum bisa, Yang belum punya anak juga jalan. masih bisa. 12 jalan. Masih menikah masih bisa ya? Masih bisa. Masih bisa. Nikah lagi bisa, Pak? Ya itu tergantung Mas ya. Oke, jadi gini Mas, kalau memang program Karang Taruna ini sudah ada di semua kelurahan, nggak ada syarat untuk ikut kegiatan itu, gitu kan? Berarti kan nggak ada alasan lagi nih untuk masyarakat. Ini mumpung ada ketuanya nih ya, sudah dijamin oleh Mas Ananta bahwasanya segala kegiatan Karang Taruna yang diperuntukkan oleh masyarakat itu monggo silakan ikut. Iya. Daripada kita menyibukkan diri dengan hal lain ya, Iya. mending ikut kegiatan Karang Taruna boleh. Boleh Iya. saya katakan seperti itu nggak sih Mas? Betul. Oh, ya. Jadi semua masyarakat umum, generasi muda, ayo masuk Karang Taruna. Itu tidak ada syarat yang mutlak, syarat yang susah untuk bisa masuk gitu. Jadi intinya mau gabung, kemudian mau berorganisasi, mau berkegiatan sosial. Oke, daripada Jadi ada pakai Mas, saya tuh ngajak Karang Taruna gini Mas. Saya tuh datang ke kafe, ke salah satu kafe. Ada anak muda ngobrol, Mas Ananta gitu, terus dia wawancara. Sudah ikut apa organisasinya? Belum itu Mas, ikut Karang Taruna ya, tak gitu. Oh iya Mas Ananta ikut, akhirnya aktif sampai sekarang. Terus teman-teman yang senang dugem juga saya ajain Karang Taruna, ya mau juga. Akhirnya mereka terbuka, oh ternyata ada sisi kehidupan yang memang mereka harus punya tanggung jawab, membantu di lingkungan, membantu sosial, begitu. Daripada pakai narkoba ya kan? Iya, betul. Betul. Salah satunya mereka harus disibukkan. Iya, iya. Kemudian disibukkan kan akhirnya mereka terbuka pikiran karena bertemu dengan berbagai macam pelatihan, bertemu dengan berbagai macam tokoh ya. Akhirnya mereka terbuka, oh saya memang harus jadi pemimpin, harus jadi orang. Sama ini Mas, Mas Ananta yang pengalaman di dunia anak muda. Bagaimana sih cara efektif untuk ngomong ke teman-teman kita, ke masyarakat khususnya pemuda, yuk jauhi narkoba. Menurut pandangan bagaimana cara mengkomunikasikan yang efektif ke mereka? Iya, tentu mengkomunikasikan dengan generasi muda ini harus mempunyai cara tersendiri atau cara yang menarik, yang selevel dengan generasi muda sekarang, dengan kebiasaan mereka sekarang. Tidak bisa menggunakan cara-cara yang konservatif generasi tua gitu, enggak. Ya harus dengan inovasi yang lebih menarik ya buat mereka. Mungkin ya dengan sosial media, dengan mungkin sekarang yang lagi tren itu Reels, TikTok dan lain sebagainya yang mungkin bisa membuka pikiran mereka. Podcast. Kemudian ya podcast. Kemudian harus dengan pendekatan secara psikologis juga, bagaimana mereka mau curhat dengan kita dan kita mau memberikan nasihat dengan dia mau mengikuti kita secara baik ya sudah dengan psikologis. Kemudian dengan pendekatan sosial juga, bagaimana mereka diberikan pemahaman bahwa mereka itu penting bagi lingkungan dan keluarga. Maka jauhilah hal-hal yang buruk dan negatif, dan jenengan itu punya tugas berat untuk masa depan gitu. Karena kota Semarang atau Indonesia itu tergantung dari generasi mudanya sekarang. Kalau generasi mudanya sekarang sudah mabuk-mabukan, sudah kecanduan, sudah sakau terhadap narkotika, ya ke depan Indonesia tinggal nama gitu. Kemudian ada juga dengan pendekatan agama ya, dengan ceramah-ceramah bahwa narkotika itu haram dan lain sebagainya. Itu harus juga ditanamkan pada generasi muda kita. Jadi segala hal ini harus kita tempuh untuk bisa memberikan pemahaman pada generasi muda. Karena memang target orang yang suka, negara yang nggak suka terhadap Indonesia, ya memang yang diserang adalah generasi mudanya. Karena biar ke depan Indonesia lemah, karena kita tahu bahwa 2030 kita adalah bonus demografi, dan 2045 Indonesia masuki masa Indonesia kemasan kan. Nah maka dari itu harus secara SDM generasi muda kita harus kita siapkan dan harus perangi dan jauhi narkoba. Oke, terima kasih ya. Ini dari kacamata kita sebagai organisasi instansi yang mengkomunikasikan, mensosialisasikan bagaimana sih agar teman-teman itu jauh dari narkoba. Kalau dari sisi pemuda Mas, kalau menurut Mas Ananta nih, kalau dari sisi pemuda apa yang harus dia lakukan, atau kekuatan mana yang harus ditinggikan oleh teman-teman
nawari dia itu nggak mau, Menolak. ya kan? Nawari aja sudah nggak mau nawari gitu loh mas, tahu nggak? Nah ya kan, jadi bagaimana membangun citra diri teman-teman ini agar jangan sampai orang itu berani nawari dia, kan otomatis kalau orang nggak berani nawari dia nggak akan pakai narkotika gitu kan gitu. Iya. Nah, bagaimana cara membangun citra diri generasi muda ini agar narkotika itu tidak Nggak masuk. mampir ya, biar nggak mampir. Ya, jadi harus dibangun benteng dalam diri masing-masing generasi muda kita sekarang itu sejak dini. Jadi mereka harus diberikan pemahaman bahwa narkoba ini sangat berbahaya ke depannya, berbahaya bagi diri sendiri dan berbahaya bagi orang lain. Itu harus ditanamkan sejak dini. Jadi ketika pemahaman tentang narkoba ini berbahaya sejak dini, misalnya bisa diberikan dalam kegiatan di sekolah sejak dini, maka dia nanti ke depannya setelah mereka dewasa bertemu dengan orang-orang pengedar atau lain sebagainya, itu sudah di otak, di hati itu sudah mantap, sudah tebel pemahaman tentang bahaya narkoba itu gitu. Kalau menurut saya sih itu. Gitu ya. Iya. Jadi berarti kita Saya tuh orangnya ya kalem alim gitu ya mas. Itu tetap aja ditawarin narkoba dulu. Nah, Saya cerita waktu SMA iya. itu salah satu teman saya tuh, saya di depan tuh disuguhkan sabu ya, terus kemudian ganja dan lain sebagainya. itu tahun Tapi berapa, saya Mas? juga enggak itu itu gitu. tahun berapa Mas? Sejak saya SMA sih mas, tahun 2000-an lah ya. 2000-an ketahuan kan Itu 2000. awalnya itu temen ini coba atau gimana Iya, iya. ceritanya? Ayo coba nih, enak nih, beneran gitu, gratis loh gitu. gratis Mas? Nih bisa, wah gitu. Terus tak lihat badannya kejang-kejang lah apa gitu. Terus nolaknya Terus, wah. gimana itu mas? Ya? Nggak Nolak. makasih atau gimana? Oh enggak, terima kasih, enggak saya gitu. Setelah itu masih tetap berteman sama dia itu? Ya masih, Masih. masih. Karena ya teman ya, namanya teman ya. Iya. Kok bisa dinasihati, kita nasihati, kalau enggak ya waktu itu ya sudah, emang itu jalanmu kan gitu. Nah ini yang harus yang harus Dan kita wah tanamkan pengaruhnya ya. luar biasa tuh mbak, narkoba itu. Jadi telepon itu aja, telepon ceweknya tuh nggak berani kalau nggak manu narkoba. Oh gitu. Harus narkoba dulu, harus minum pil Nggak dulu. minder ya. gitu ya? Iya nggak berani, berkeringat, grogi, minum itu baru kendel gitu. Atau mau tarung misalnya yang berantem, ya harus minum dulu baru nekat. Nah itu kan salah kaprah gitu. Iya. Hal-hal seperti itu yang harus memang apa ya, harus kita perangi lah bersama. Gitu, karena merusak diri sendiri dan merusak orang lain tentunya, membahayakan orang lain. Oke. Lagi Gitu. langsung pengalamannya langsung Iya, depan mata ya. kan Kayak itu. kita kan nggak Iya, pernah ngerti tuh berbagai- bahasa berbagai caranya menu loh, Mbak. ditawarin, heeh. Iya. Langsung pengalaman ya, Wah Mbak. macam-macam lah. Ditawari pernah, Iya. ya kan, Untungnya. menangani anggota yang mereka yang sudah pernah coba pakai, Iya. sudah tahu. Nah, jadi juga ini juga pesan buat teman-teman juga ya, kalau memang teman-teman masih malu ke BNN Jawa Tengah, bisa langsung ngobrol sama Mas Ananta, ya lah. Ya, ayo. Gabung Karang Ya. Taruna. Kapanpun siapapun, ayo kita tunggu deh. Gitu. Ya, gitu ya. Ya. Karena ternyata narkotika itu tidak berhubungan dengan masa depan kita. Ya kan? Iya. Tidak mendukung keberhasilan masa depan kita, Mas. Betul. Gitu, ya kan? Iya. Jadi daripada itu mending kita kembangkan bakat Merusak kita. masa depan kita, iya, Mas. Merusak masa depan kita. Oke. Merusak segalanya. Berarti kalau dari itu Mas, ini teman-teman pemuda di Kota Semarang itu Semarang. banyak Mas. Ya, banyak Mas. Kalau dari pengalaman Mas Ananta nih, harapannya nanti ke depan gimana? Khususnya untuk teman-teman generasi muda Generasi ini, muda. karena kita wilayah rawan ya, 3 besar wilayah rawan di Jawa Tengah yang tentunya itu pastinya juga menyasar anak muda. Ya harapannya Ini ya, harapannya gimana, Mas? harapannya terkait dengan generasi muda Kota Semarang ya, ke depan generasi muda Kota Semarang ini bisa terbebas dari narkoba tentunya. Tadi kok dikatakan sebagai 3 besar di Jawa Tengah, Iya. itu sudah tidak masuk nominasi ke berapapun gitu untuk menjadi pusat peredaran narkoba atau target untuk pengedaran narkoba atau generasi mudanya. Jadi harus kita sama-sama bergandengan tangan, baik itu generasi mudanya, stakeholdernya, BNN, Ya, siap. bekerja sama untuk bisa memerangi ini. Makanya saya juga pesan sama teman-teman generasi muda atau Karang Taruna harus bisa menjadi mata telinga, harus bisa menjadi mata dan telinga untuk BNN dimanapun, di wilayah manapun mereka berada. Ada yang penggunaan ya lapor BNN, Iya. ada yang mendengar
mendengar sesuatu yang terkait dengan narkoba, laporkan, kan seperti itu. Jadi untuk bisa meminimalisir pergerakan mereka, pengedaran mereka tentang terkait dengan narkoba, gitu. Udah tahu belum Mas lapornya kemana? Kita punya beberapa medsos nih Mas. Jatang.pln.go. Sampai- Iya. Ya. Boleh minimal anggota Karang Taruna harus follow. Ya, jatang.bnn.go.id. Termasuk Facebooknya podcast BNN kita Provinsi ini Jawa juga Tengah. akan Oh, siap. ditampilkan di YouTube kita di BNN Prof Jateng. Ya, kalau namanya tidak pengen Mas diketahui, Bisa Mas. bisa ya. Bisa. Oke. Kita tutupin Mas. Kan Ya, takut bisa. biasanya. Karena gini, kalau di undang-undang disebutkan di situ saksi pelapor, Iya. ya kan? Ya kan takut pasti. Nah, saksi pelapor itu tidak akan pernah dikonfrontir sama yang dilaporkan. Iya. Ya, itu undang-undang yang ngomong. Jadi petugas BNN pun juga Siap. nggak akan membuka identitas orang-orang yang melaporkan. Siap. Karena undang-undang sudah memerintahkan seperti Iya. itu kan. Jadi bisa nanti teman-teman Diajakin khususnya untuk gabung. Karang Taruna dan remaja pemuda di Kota Semarang, kalau mau membuat laporan, kalau mau sharing, kalau mau bertanya, saran, pendapat, bisa Langsung DM di aja. IG kita Oke. atau Nggak inbox cuma, ya. Siap. Kalau bisa datang aja nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Datang aja ketemu Mbak Lina. Ya, Iya, Iya. boleh. Itu maksudnya. Siap. Ya kan? Oke. Nanti saya sampaikan ke teman-teman. Iya, oke. Oke. Ini Mas, karena kita waktunya sudah terbatas nih, kita punya yel-yel nih Mas. Oke. Nanti disampaikan untuk anggota karakternya nih. Coba Mas Juplis diajarin dong. Jateng Gayeng lawan narkoba bareng-bareng gitu ya. Oke. Oke. Jateng Gayeng lawan narkoba bareng-bareng. Oke. Karang Tarunanya jangan lupa yes gitu Mas. Jaya. Oh, Jaya iya, ya. yes. Ini Karang Taruna war on drugs. Jateng Gayeng lawan narkoba bareng-bareng. War on track. Oke. War on drugs. Boleh? Boleh? Boleh. Ulangi, 1, 2. Sambil lihat kamera nggak Mas Dela? Oke. No. Oke. 1, 2, 3. Karang Taruna Jaya. Jateng Gayeng lawan narkoba bareng-bareng. Oh, belum ya? Karang Taruna war on Oh. drugs. Ya, bareng-bareng ya. 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 Tolong di itu. Karang Taruna war on drugs. Jateng Gayeng lawan narkoba bareng-bareng. Oke, makasih Mas Ananta untuk datang untuk waktunya datang ke kantor kita, ke podcastnya Jateng Bersinar. Sekali lagi minta tolong untuk anggota Karang Tarunanya biar di follow medsos Siap. kita. Ya, Mbak Lina. Siap. Oke, terima kasih Mas Ananta atas waktunya, kesediaannya datang Ya. ke kantor kita. Semoga apa yang menjadi ikhtiar Mas Ananta dan teman-teman di Karang Taruna Kota Semarang dicapai oleh Gusti Allah. Semoga aja kita tetap selalu jaya dan kita jaga mari Kota Semarang agar selalu bebas dari narkoba. Dan jangan lupa Mbak Lina, ya khusus untuk teman-teman Karang Taruna dan seluruh pemuda di Kota Semarang, manakala selain hari ini teman-teman masih ada pertanyaan, masih ada yang ingin ditanyakan, disampaikan, bisa langsung DM ke IG-nya Di BNN Jawa Jateng. Tengah. Oke. Di Siap. @info_bnn Prof Jateng. Jateng. Oke, seperti itu Mas ya. Insya Allah nanti Mas untuk admin IG-nya sudah siap sedia 24 jam Jam. kali seminggu, Langsung direspon kali ya, 1 Mas, ya. bulan ya. Iya. Dan kita ada program Mas, nanti untuk setiap DM yang masuk ada pertanyaan berkaitan dengan P4GN, berkaitan dengan penanganan narkotika, itu akan dibuatkan jawaban dalam bentuk podcast Mas. Ya. Jawaban dalam bentuk? Podcast seperti ini. Oke. Jadi teman-teman bisa nanti kalau ada DM ke sana nanti akan dibuatkan jawabannya dalam bentuk video. Ya. Gitu Mas Ananta. Oke, Iya. terima kasih. Terima kasih, waktunya, Mas. Mas. Salam sehat dan sukses selalu. Amin. Ya.